Saya akan garis bawahi saja terkait dengan sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Perihal teori tentu Anda bisa baca ya, Anda bisa mengkaji secara personal di rumah masing-masing, bahwa secara teori setidaknya ada 5 teori besar ya. Kalau kita ingin memperoleh jawaban tentang bagaimana, kapan, oleh siapa terkait dengan penyebaran agama Islam di Nusantara ya. Anda bisa baca teori Arab, teori Gujarat India, teori Cina, teori Persia, teori Mesir, ada teori Samudra ya. Ada paling tidak ada 6 teori. Tiap teori punya argumennya masing-masing dan valid gitu ya. Jadi teori itu kita lihat meskipun tiap teori punya argumentasi yang unik gitu ya. Tetapi kita melihat sebagai guru sejarah ya, sebagai guru IPS, kita melihat konstruksi besar terkait dengan penyebaran agama Islam yang kalau kita simpulkan itu telah berlangsung sejak abad ke-7 ya, sampai hari ini tidak pernah berhenti ya. Dakwah Islamiyah tidak pernah berhenti, konon kita percaya sampai akhir zaman ya. Itu pertama. Yang kedua, setiap teori kemarin kan juga memberikan bukti bahwa ada yang ulama dari Arab, ada ulama dari Mesir, ada ulama dari Cina, ada ulama dari India Gujarat, ada ulama dari Persia, dan seterusnya, ada ulama dari Samarkand. Ini berbagai wilayah asal ulama itu kita maknai bahwa agama Islam yang masuk di Indonesia dibawa oleh para ulama dari negeri-negeri muslim di mana saja. Ini sampai hari ini ya. Bahkan para ulama itu sampai hari ini pula memiliki spirit untuk terus mensiarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Ini kesimpulan kedua yang kita bisa tarik terkait dengan penyebaran Islam di Nusantara ya. Dari abad ke-7 sampai sekarang dilakukan oleh ulama dari berbagai wilayah muslim gitu ya, ke Indonesia. Dan kemudian kesimpulan ketiga yang ini garis besarnya, penyebaran Islam yang dilakukan dengan berbagai saluran. Nanti kalau kita sebut ada 6 sampai 7 ya. Pertama saluran perdagangan, kedua saluran pernikahan, ketiga saluran pendidikan, keempat saluran dakwah dalam arti tabligh, kelima saluran kesenian kebudayaan, keenam saluran politik, ketujuh saluran tasawuf. Banyaknya saluran ini menunjukkan betapa kreatifnya para ulama dalam menyebarkan agama Islam ya. Jadi ini poin kreativitas. Kreativitas itu unsurnya adalah memiliki ide baru, memiliki cara baru yang variatif, kemudian memiliki semangat yang tidak kenal lelah gitu ya, terus menerus, dan oleh karena itu memiliki hasil. Jadi kreatif itu cirinya 3, idenya baru, semangatnya pantang menyerah gitu ya, terus menerus sehingga ada hasilnya. Hari ini kalau kita mengambil inspirasi berarti di era milenial, di era IT, di era semua orang menggunakan medsos, tentu saja medsos bisa digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman, tentu dengan cara damai ya. Nah, kesimpulan keempat, Islamisasi yang menggunakan berbagai saluran tadi menunjukkan bahwa Islam terbukti menyebar, terserap, dianut oleh masyarakat Indonesia dan sekarang menjadi mayoritas ya. Itu secara damai. Damainya penyebaran Islam itu
secara ilmiah dibuktikan oleh para sosiolog, para antropolog ya, dengan temuan-temuan bahwa terjadinya akulturasi yang nanti ditunjukkan dengan adanya berbagai temuan artefak ya, temuan bangunan. Misalnya masjidnya adalah Masjid Tumpang 3 yang meniru arsitektur asli Indonesia sebelum Islam gitu ya. Kemudian masih dipakainya bekas gapura atau bekas sandi sebagai salah satu unsur bangunan Islam seperti di Masjid Menara Kudus gitu ya. Lalu adanya kearifan lokal lainnya yang hampir semuanya menunjukkan bahwa Islam tersebar secara damai. Kalau tidak damai tentu tidak akan mungkin terjadi akulturasi antara Islam dan budaya lokal gitu. Kemudian memang pada zaman-zaman kesultanan ya, pada zaman kesultanan, bahkan sebelum kesultanan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, itu wajar terjadi persaingan antar kekuasaan, terjadi perang. Misalnya antara di internal Majapahit saja ada bangsawan yang saling perang untuk memperebutkan kekuasaan. Di internal Singasari ada bunuh-membunuh yang terakhir pada akhirnya menghancurkan Singasari. Jadi itu kita lihat sebagai fenomena politik, bukan fenomena penyebaran agama. Begitu pula ketika di era Islam ada kesultanan yang saling serang, saling bersaing, saling memperlebar wilayah. Itu bukanlah penjelasan bahwa Islam disebarkan melalui perang, bukan begitu, tetapi itu murni karena urusan politik untuk visi politik dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan, tetapi sebenarnya itu bukan bagian penjelasan bahwa Islam disebarkan melalui perang gitu ya. Ini sesuatu hal yang penting yang perlu dianalisa dan benar-benar dikaitkan dengan bukti-bukti penyebaran Islam yang ada di Nusantara. Satu poin ya teman-teman di kelas sekarang ini kelas 3B ya. Kelas 3B itu berarti kelas apa? Geografi atau kelas ekonomi nih? Geografi ya? Sosiologi Pak. Oh, sosiologi. Oke, kelas sosiologi. Saya karena ini kelas sosiologi, saya akan pilihkan penjelasan satu media saja, yaitu media pernikahan. Kalau Anda mendengarkan bahwa pernikahan, bagaimana sih kok bisa menjadi media saluran penyebaran Islam, itu jangan bayangkan seperti pernikahan yang terjadi pada hari ini ya. Jangan bayangkan, enggak, sama sekali tidak sama ya. Karena hari ini sulit dijadikan kasus yang setara terkait dengan pernikahan yang menjadi media atau saluran penyebaran Islam. Kita ambil 3 contoh aja ya. Contoh pertama, dulu pada era-era awal-awal Islam datang ke Nusantara, para penguasa di Nusantara kan masih penguasa Hindu-Buddha gitu ya. Maka kita ambil contoh kasus di Pajajaran yang yaitu di Jawa Barat. Ada satu pangeran yang nanti setelah jadi raja Pajajaran bergelar Prabu Siliwangi. Waktu masih pangeran, beliau termasuk seorang yang ikut dalam lomba, dalam kompetisi untuk memenangkan kompetisi, sehingga nanti dulu biasa perempuan itu untuk dinikahi itu melalui perlombaan ya. Saking populernya wanita, saking hebatnya wanita, saking agungnya gitu, sampai-sampai para bangsawan harus berlomba dengan berbagai ketangkasan. Wanita solehah, wanita muslimah yang sedang diperlombakan menjadi sayembara adalah seorang yang bernama Nyi Subang Larang. Itu konon wanita asli Indonesia yang tinggal di Subang, yang sedang belajar agama Islam pada Syekh Kuro, yang terkenal kepintarannya, populer sekali. Dan dalam persaingan, dalam perlombaan itu yang memenangkan adalah Pangeran Pajajaran, sehingga kemudian dinikahkan secara Islam dengan catatan
nanti kalau punya anak turun harus dididik secara Islam. Dan Prabu Siliwangi nanti setelah jadi raja namanya Prabu Siliwangi. Siliwangi setuju, dan orang dulu kalau sudah berjanji itu dilaksanakan. Jadi menikah secara Islam, pernikahannya terjadi antara sosok elit itu ya, bukan seperti hari ini, bukan orang sembarangan ya. Kemudian efek dampak pernikahan itu selain bisa memberikan simpati, memberikan pengaruh bagi penambahan umat Islam pada level yang sama secara kekerabatan, tapi juga melahirkan keturunan yang ternyata bukan orang sembarangan. Nah, Anda harus tahu nanti hasil pernikahan dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang itu melahirkan 3 orang putra putri. Ada Kian Santang, ada Lara Santang, ada satu lagi, ada yang menyebut namanya Bongos Ngora atau siapa gitu ya, saya lupa. Nah, ini nanti Raden Kian Santang itu berguru pada Syekh Nurjati, lalu oleh ayahnya yang Hindu diizinkan, ayahnya yang menjadi raja Hindu maksudnya, diizinkan untuk membuka wilayah kekuasaan di Cirebon. Lalu menjadi gelarnya adalah Pangeran Cakrabuana bawahan Pajajaran. Pajajaran secara kerajaan Hindu, Cirebon adalah wilayah Muslim, tapi lalu direstui sehingga muncullah cikal bakal Kesultanan Cirebon. Coba bayangkan, dari kerajaan Hindu memunculkan Kesultanan Cirebon. Kenapa bisa muncul? Karena ada pernikahan, sehingga satu wilayah politik nanti menjadi Kesultanan Cirebon yang berperan menyebarkan Islam bukan cuma di Jawa tapi di seluruh Indonesia. Kemudian Anda tahu bahwa adiknya Kian Santang, Dewi Rara Santang itu nanti setelah menjadi santri, kemudian ibadah haji, ketemu jodohnya dari Mesir, punya anak yang nanti menjadi seorang Syekh Syarif Hidayatullah. Anda tahu dia seorang ulama besar yang sangat berpengaruh, nanti menjadi wali di Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak diragukan perannya dalam menyebarkan Islam. Sehingga dari nama beliaulah kita punya 2 perguruan tinggi yang namanya di tempat kita namanya adalah UIN Syarif Hidayatullah, di Bandung namanya UIN Sunan Gunung Jati, di Cirebon namanya IAIN Syekh Nurjati. Kita bisa bayangkan pernikahan bisa berdampak sebegitu luar biasa. Contoh 1 ya. Contoh 2 ini yang terjadi di Majapahit ya. Seorang pangeran yang namanya Pangeran Kertabumi ya. Kertabumi itu nanti kalau sudah matang dewasa nanti menjadi Raja Brawijaya kelima. Kita tahu Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha ya. Bedanya Kertabumi itu memiliki hubungan kawan-kawannya itu adalah banyak yang Muslim, sehingga dia punya obsesi untuk menikah dengan wanita Muslim. Itu ada obsesi. Istrinya banyak, tapi 2 diantaranya adalah wanita muslimah ya. Yang pertama dari Cina, namanya Su Bangji. Yang kedua dari Campa, anak Raja Campa Muslim, namanya Dwarawati. Singkat kata, pernikahan kedua itu ya melahirkan keturunan yang luar biasa ya. Dari Cina tadi lahir nanti menjadi Raden Fatah. Penguasaan agamanya, kegigihan penyebaran agamanya setara dengan wali. Dia menjadi sultan pertama dari sultan kerajaan Kesultanan Demak. Demak itu adalah hadiah dari ayahandanya yang raja dari Majapahit. Jadi Majapahit merestui lahirnya Demak. Bayangkan, kerajaan Hindu-Buddha merestui berdirinya Kesultanan Islam. Dan nanti Anda tahu kerabat dari Campa tadi itu rata-rata ulama besar, rata-rata adalah wali. Ada Maulana Malik Ibrahim ya. Ada yang namanya Ibrahim Semorokondi dari Samarkand, itu menikah dengan
putrinya Raja Campa juga. Lalu ada Raden Rahmat dari Campa yang nanti menjadi Sunan Ampel. Ada juga Ali Murtado yang nanti menjadi Ali Murtolo di Jawa, yang menjadi Sunan Mojo Agung di Jawa Timur. Itu semuanya terjadi sebagai dampak dari pernikahan, dan pernikahan itu antar elit melahirkan generasi elit yang nanti memiliki pengaruh yang sangat luas dalam menyebarkan Islam. Jadi saudara semua, seluruh media Islamisasi banyak sekali deskripsinya ya, buktinya banyak, sejak dari perdagangan, pernikahan, dan seterusnya sampai tasawuf, itu masing-masing saling melengkapi, tidak ada yang tunggal ya, saling melengkapi. Ada yang melalui politik yang diiringi dengan mendirikan pesantren, diiringi dengan menjalin pernikahan, dan seterusnya ya. Jadi media ini saling melengkapi. Jadi hari ini menginspirasi dakwah yang dilakukan oleh para dai, para ulama, meskipun berbeda cara, berbeda organisasi, itu memang seyogianya dipandang dengan cara pandang saling melengkapi harusnya ya, bukan cara pandang yang seolah-olah di stigma menjadi berbeda begitu. Saya termasuk anak bangsa, saya termasuk warga negara Indonesia, apalagi umat Islam yang merindukan ukhuwah Islamnya. Saya tidak bahagia kalau melihat antar umat Islam itu saling mendiskusikan perbedaan lalu ada semacam jarak gitu ya. Itu saya termasuk yang gelisah. Jadi kalau boleh saya berdoa, semoga kita semua lebih merindukan ukhuwah Islamiyah. Itu kalau cara pandang Islam. Tapi kalau cara pandang keindonesiaan, kita merindukan persatuan Indonesia, sehingga kita bisa bersinergi, saling membangun, bukan saling meneroboskan gitu ya. Ini kalau boleh kita mengambil pelajaran ya, atau edukasi. Nah teman-teman, penyebaran Islam tentu saja memang luas menjabarannya, tapi kali ini saya sudah siapkan kertas nih, saya sudah siapkan juga pulpen. Kali ini saatnya saya tampung. Anda semua boleh menyampaikan hasil bacaan, hasil pengamatan, atau cara pandang yang asli, genuine. Anda juga boleh bertanya, jadi boleh dua-duanya ya. Silahkan kelas 3B, kelas sosiologi untuk hal tersebut. Siapa yang memulai? Saya izin bertanya Pak. Silahkan Ari Fajar Nugro. Silahkan Ari. Tadi Bapak menyampaikan bahwa media dan penyebaran Islam itu salah satunya pernikahan Pak. Iya. Apakah sebegitu besarnya Pak dampak dari pernikahan itu terhadap penyebaran Islam di Nusantara ini Pak? Iya. Nah, sebesar apakah dampak pernikahan itu? Nah, kita bisa, ini bukan cuma sekedar opini ya, tapi kita bisa melihat buktinya bahwa hasil pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang adalah melahirkan Syekh Syarif Hidayatullah yang seorang wali dan menyebar agama Islam di Jawa Barat. Lalu melahirkan pula seorang Pangeran Cakrabuana yang menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Cirebon, yang nanti juga meluaskan wilayahnya sampai mendirikan Kesultanan Banten, sehingga Cirebon dan Banten itu nanti seiring sejalan melakukan edukasi, sehingga lama-lama Jawa Barat hari ini kita temukan sudah beragama Islam. Sementara ini yang agak menakjubkan ya, kerajaan Pajajaran itu kan kerajaan yang besar ya, di mana kerajaan ini abad ke-15 masih ada ya, sezaman dengan kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit, puing-puingnya, pusat keratonnya itu dan candinya masih banyak ditemukan. Bahkan belakangan ditemukan, sekarang masih proses ekskavasi ya, masih penggalian banyak sekali. Tetapi uniknya ya, pusat kota atau keraton Pajajaran sampai hari ini memang belum bisa ditemukan di mana sebenarnya. Ini unik ya, semoga nanti di suatu hari
kita bisa menemukan rekam jejak kerajaan Pajajaran ya. Namun begitu, Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi 4 itu, yaitu Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Keprabonan ya. Kemudian puing-puing Istana Banten di Surusuan itu sesungguhnya merupakan secara genealogis merupakan keturunan dari Pajajaran. Jadi ini contoh ya, jadi ini bukan opini tapi ini adalah realitanya. Termasuk yang terjadi di Majapahit di Jawa Timur. Bayangkan nanti Majapahit internalnya akhirnya saling perang, saling melumpuhkan sehingga kerajaannya nanti hancur ya. Nggak berkelanjutan. Justru hasil pernikahan antara Brawijaya kelima dengan putri Cina yang muslimah lalu melahirkan Kesultanan Demak. Ini fakta, ini bukan opini. Dan Demaklah yang nanti bisa membagi wilayah Jawa ini menjadi 9 area penyebaran agama Islam. 9 area itu dikawal, diampu oleh 9 ulama yang kita kenal sekarang lebih mudahnya dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo itu berarti menyebarkan agama di 9 area, 9 wilayah yang memang sudah direncana, diprogram oleh pusat kekuasaan di Kesultanan Demak. Dan seterusnya ya, ini belum kalau saya cerita di Blambangan ya. Blambangan punya kisah yang sama, yaitu pernikahan antara anaknya, putrinya Raja Blambangan. Blambangan itu Jawa Timur ya, Blambangan itu Majapahit Timur ya, yang bernama Raja Minak Sembuyu, punya anak perempuan namanya Dewi Sekardadu yang sakit lama gak sembuh-sembuh, sampai ayahnya menyampaikan undang-undang, siapa yang bisa menyembuhkan anak saya, kalau perempuan nanti akan dijadikan saudara, kalau laki-laki akan dinikahkan siapapun dia gitu ya. Hadirlah Maulana Ishaq. Anda tahu Maulana Ishaq adalah waliullah juga. Lalu memberikan edukasi bagaimana cara membersihkan sanitasi, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara membersihkan kuman dengan atau haroh itu. Lama-lama kemudian sembuh Dewi Sekardadu, masyarakat lainnya juga sembuh, lalu dinikahkan secara Islam. Dan Anda tahu keturunan dari Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu nanti adalah sosok yang bernama Sunan Giri. Sunan Giri waliullah itu adalah keturunan dari Blambangan dan ketika menikah dengan Maulana Ishaq. Dan Sunan Giri menjadi seorang wali yang sangat disegani. Jangkauan dakwahnya bukan cuma di Jawa tapi juga di NTB, di Maluku, di Makassar dan di Indonesia ya. Jadi ini fakta sejarahnya ya. Demikian Ali Fajar. Demikian ya Ari. Ada tambahan? Baik, terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama.